Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita ucapkan setiap bertemu teman, bukti muslim sejati yang beriman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7 Bab 1. Pada bab 1 ini kita akan belajar tentang misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pada bab ini diharapkan agar seluruh siswa mampu menganalisis misi dari Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam, dan diharapkan agar siswa mampu menyimpulkan misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebelum kita mulai bab 1 ini, Misila akan membacakan surat Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tujuan utama Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar dapat memberikan rahmat bagi seluruh alam, yaitu seluruh umat manusia dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Dan tugas kita sekarang adalah melanjutkan tugas beliau menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Apakah rahmat itu? Rahmat adalah berasal dari bahasa Arab yang berarti kelembutan, kehalusan, dan kasih sayang. Dan Allah adalah sumber dari rahmat. Dan rahmat Allah itu tersebar di muka bumi ini. Jumlah rahmat yang Allah miliki ada 100, dan 99 dipegang Allah, dan 1 rahmat disebar di muka bumi ini. Oleh karena itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad juga harus selalu mengedepankan kasih sayang, sehingga kita dapat menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta ini. Misi dakwah Rasulullah. 1. Sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kehadiran Rasulullah di tengah masyarakat Arab yang masih sangat jahiliyah pada masa itu telah membawa perubahan positif. 2. Sebagai pembawa kedamaian. Beliau mampu menyatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor ketika berhijrah ke Madinah. 3. Sebagai pembawa kemajuan masyarakat. Beliau berhasil memajukan perekonomian masyarakat Madinah dan meningkatkan kesejahteraan hidup umat Islam di bawah pimpinannya. Ujian dakwah Rasulullah dan sikap terpuji beliau dalam berdakwah di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah membuat banyak kaum kafir Quraisy yang masuk ke dalam agama Islam. Dalam berdakwah, Rasulullah mengutamakan masalah akidah atau keimanan. Beliau berusaha menghilangkan segala bentuk kesyirikan yang ada dalam masyarakat Arab jahiliyah pada masa itu. Walaupun demikian, beliau melakukannya dengan cara lemah lembut dan penuh kasih sayang, tanpa ada rasa marah ataupun dendam. Meskipun pada saat itu, ketika beliau sedang berdakwah, para kaum kafir Quraisy banyak yang menentang dakwah beliau. Penentangan mereka bukan saja berupa kata-kata kasar, hinaan, makian, dan fitnah, akan tetapi juga berupa kekerasan fisik
yang diterima beliau, hingga mengancam keselamatannya. Bahkan, penentangan dakwah beliau juga berasal dari kaum kerabatnya. Namun demikian, beliau tidak pernah merasa sakit hati ataupun dendam. Beliau justru mendoakan orang-orang yang telah memperlakukannya dengan buruk. Bagian B. Penetapan kalender Hijriah. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah menjadi peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam, yang dicatat sebagai sejarah tonggak awal keberhasilan dakwah Islamiyah dan dianggap sebagai masa kejayaan Islam dan sebagai cikal bakal terbentuknya masyarakat Islami. Tujuan dari penetapan tahun Hijriah adalah agar peristiwa hijrahnya Rasulullah tidak dilupakan umat Islam. Perhitungan tahun Islam dengan berdasarkan tahun Hijriah Rasulullah merupakan atas permintaan beliau pada masa itu. Dan peristiwa penetapan tahun Hijriah ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Inilah nama-nama bulan Hijriah. Semua jumlahnya ada 12. 1. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Dalam surat At-Taubah ayat 6 berbunyi, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Jadi, nama-nama bulan dalam tahun Hijriah ini sudah ditetapkan oleh Allah namanya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi bukan karangan mana ya. Alasan dijadikannya bulan Muharram sebagai bulan yang pertama dalam tahun Hijriah adalah karena banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram. Di antaranya adalah 1. Nabi Ibrahim selamat dari pembakaran Raja Namrud. 2. Nabi Musa selamat dari kejaran pasukan Fir'aun. 3. Nabi Yunus selamat keluar dari dalam perut ikan. Dan yang keempat, Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya. Inilah alasan-alasan mengapa bulan Muharram dijadikan sebagai bulan yang pertama dalam tahun Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga tayangan ini bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.